Film berlatar tahun 1823 di hutan Borneo, Kalimantan, yang mana tradisi ngayau masih sangatlah kental dilakukan oleh suku Dayak pedalaman. Untuk membuktikan kejantanannya sebagai seorang pria, yang mana kita diperlihatkan sekelompok pria suku pedalaman yang sedang berlari dipimpin oleh seorang yang bernama Jago, sedang memburu seseorang dari suku lain di hutan tersebut. Akan tetapi pengejaran itu terhenti dikarenakan zona di hadapannya memiliki medan yang sulit untuk dilalui. Dan pria tersebut memilih untuk berduel dengan kepala suku Iban. Akan tetapi Bang Jago bukanlah tandingannya. Alhasil pria tersebut harus berakhir dengan kepalanya yang dipenggal. Tahun tua. Dek amat. Punggal laki. Diperlihatkan rumah betang yang merupakan rumah adat suku tersebut, di mana hampir semua kegiatan dilakukan di tempat itu, termasuk menyimpan kepala manusia yang telah dipenggal. Di tempat lain terlihat Bang Jago telah pulang dari perburuannya dan disambut oleh istrinya yang bernama Hani, serta kedua putranya bernama Ujang dan juga Lebor. Terlihat Bang Jago yang dikenal sebagai panglima perang dengan otot dan wajah yang sangar, akan tetapi ketika berada di dalam rumah, ia menjadi pria yang takut akan istrinya. Dan terlihat Bang Jago memanggil kedua putranya untuk segera bersiap-siap pergi ke gelanggang untuk belajar bela diri, agar suatu saat nanti garis keturunan suku Dayak Iban terus dapat melindungi sukunya dari segala macam bahaya. Sesampainya di gelanggang, ia pun langsung memberikan dan memperlihatkan ilmu bela diri. Akan tetapi karena ada urusan, Bang Jago pun meninggalkan kedua putranya dan mengatakan untuk terus melanjutkan latihan tanpa dirinya. Seperti anak pada umumnya yang selalu ingin merasakan bermain, ia pun mengajak sahabat wanitanya Untai dan Putri untuk bermain di sebuah air terjun yang berada di dalam hutan belantara tersebut. Namanya udah namanya alah aman. Ay, campat dua gitu. Sesampainya di air terjun yang dimaksud oleh Ujang, ia pun mengajak saudara dan kedua sahabat wanitanya untuk bersumpah selalu bersama selamanya hingga maut yang akan memisahkan. Begulai sejarah ay. Naday utay ulian nyerara kita. Terlihat Ujang yang memiliki perasaan dengan Untai, ia pun memberikan sebuah hati burung yang menandakan ia mencintainya. Meski masih bocil, Ujang ini sangat ahli dalam meluluhkan hati seorang wanita, di mana kata-kata mutiaranya ia lontarkan dan mengatakan sejengkal pun aku tak suruh dalam mencintaimu, dan memastikan dirinya tidak akan mati selama Untai masih hidup. Seperti burung enggan yang tidak akan mampu hidup tanpa pasangannya. Belum selesai rayuan Ujang, terdengar suara genderang peperangan yang menandakan musuh berada di dekat mereka. Aku anak seput. Aku kadai. Saagay ako unseput. Nyayang nga pengerino aku kadai. Di sebuah desa terlihat ibu yang telah mencemasi anaknya karena keempat anak tersebut belum juga kembali, padahal peperangan suku kembali terjadi. Setelah anak-anak itu kembali ke dusun, bukannya meminta maaf, akan tetapi lagi-lagi Ujang mengutarakan cintanya kepada Untai di hadapan orang tuanya dan juga kepala suku. Dan lagi-lagi rayuannya belum selesai, ia pun mendapatkan hadiah sebuah kayu yang dihantamkan kepadanya karena emosi seorang ibu dan rasa kasih sayang terhadap anaknya. Akan tetapi Lebor memasang badan dan melindungi saudaranya Ujang dari gempuran sang ibu. Di malam harinya terlihat Lebor yang mengalami luka. Ia pun diobati oleh sang ayah dengan menggunakan obat tradisional. Tentunya ramuan obat tersebut sangatlah ampuh, dan ayahnya pun berpesan pada Lebor agar tidak menaruh hati atas apa yang ibunya lakukan, meskipun Lebor hanyalah seorang anak angkat. Akan tetapi Jago tidak membedakan mereka berdua dan menganggap mereka semua adalah anak kandungnya. Tiap pandai lah menjadi toy biliar. Di pagi harinya terlihat Bang Jago kembali mengajari anaknya si Ujang ilmu bela diri. Dan di saat bersamaan datanglah sekelompok suku lain yang merupakan suku bebuyutan dari suku Iban, dengan pemimpin mereka bernama Sapik yang hendak membalaskan dendam kakaknya di masa lampau yang telah dibunuh oleh Bang Jago. Meski Bang Jago digebukin oleh 6 pria dari suku lain, akan tetapi itu tidak membuatnya kesulitan. Keadaan berbalik ketika anaknya si Ujang disandra oleh Sapik yang dijadikan ancaman jika anaknya akan dibunuh jika ia masih melakukan perlawanan.
Jiwa kesatria dari Bang Jago pun memilih mengorbankan dan menyerahkan kepalanya agar anaknya si Ujang dapat dibebaskan. Ya, tu aku. Anak takut kau mati. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian terlihat Ujang dan Lebor telah tumbuh menjadi pria dewasa. Setelah latihan ilmu bela diri itu, ia pun berduduk santai sambil menceritakan kepada saudaranya Lebor bahwa ia tidak akan pernah melupakan kematian ayahnya di depan matanya sendiri. Dan berjanji akan membalaskan kematian ayahnya suatu hari nanti. Ingat Jauh anda. bisi Maya. Aku bertemu ngaunya. Lalu ia pun memulai rencananya dengan membuat jebakan di sebuah aliran dengan menanam bambu runcing di tempat sapi dan rombongan sukunya sering lewat. Di sini Lebor mencoba menantang rencana tersebut dikarenakan jalan ini juga merupakan jalanan yang terkadang ia lalui. Entilah buat ke dalamnya. Di malam harinya tetua adat memanggil seluruh pemuda suku tersebut untuk dikumpulkan dan menunjukkan kemampuan mereka. Tradisi tersebut merupakan tradisi turun-temurun dari suku Iban. Adalah bagi siapapun yang berani masuk ke markas musuh dan membawa sebuah kepala, maka ia akan diberikan sebuah gelar kehormatan, yakni sebuah gelar yang akan dijuluki sebagai pemuda paling berani di suku Iban. Antara kita, boleh ngayau lah. Kita mantai ke penyikau diri. Ngigak dengar, masah ke jari. Desok harinya terlihat Ujang menemui kekasihnya untuk meminta izin agar dapat ikut dalam misi sebagai bujang pemberani yang menggantikan gelar sebelumnya yang dipegang oleh ayahnya. Dan hal ini sebuah kesempatan Ujang untuk membuktikan garis keturunan keluarganya adalah pria yang pemberani daripada pria lain di sukunya. Hal ini jugalah yang akan memberikan mereka restu nantinya untuk menikah. Dengan rasa cemas, Unte pun tetap memberikan izin. Terlihat Lebor kembali menguping pembicaraan mereka dari balik semak-semak. Entah tujuan saudaranya itu apa. Aku, sikit anak bujang berani. Esok paginya mereka pun memulai aksinya dengan memasuki kawasan hutan musuh. Dan tiba-tiba saja ada seekor ular yang bergelantungan dan hampir saja menggigit Lebor. Beruntungnya si Ujang melihat ular itu dan memotong kepala ular tersebut. Tak berselang lama, genderang peperangan musuh terdengar. Dan benar saja jarak musuh tidak jauh darinya. Dan si Lebor hampir saja terkena busur beracun dari musuh bebuyutannya itu. Ujang yang terdesak dan tidak terlalu piawai dalam ilmu bela diri, tidak seperti saudaranya Lebor, ia pun menggunakan taktiknya dengan menggigitkan ular yang dipotongnya barusan untuk mengalahkan lawannya. Dan di saat ia hendak memenggal kepala lawannya, akan tetapi ia belum memiliki mental seperti ayahnya. Alhasil Lebor datang dan langsung saja memenggal kepala musuhnya itu, lalu memberikannya kepada Ujang. Lebor juga akan merahasiakan aksi tersebut agar Ujang diberikan gelar bujang berani yang telah lama ia mimpikan. Beberapa hari setelah aksi penyerangan itu, ia pun tiba di rumah Betang lalu menyerahkan hasil buruannya dan disambut langsung oleh tetua adat dengan penuh bahagia. Di malam harinya, acara penobatan pun dilakukan untuk menobatkan Lebor dan juga Ujang sebagai bujang pemberani. Dan mereka diberikan tanda dengan sebuah tato dan akan menjadi kepala suku selanjutnya. Di tempat lain terlihat Sapik bersama kawanannya menyusun rencana agar dapat menduduki rumah Betang milik suku Iban. Sapik yang sadar jika ia menyerang sekarang bisa jadi bukan rumah Betang lah yang ia dapatkan, melainkan mando yang panjang yang akan mendarat di leher mereka semua. Oleh karena itu, mereka meminta bantuan kepada kepala perampok yang bernama Rambo. Dikarenakan Rambo ini pernah berhutang budi kepada kakaknya Sapik yang telah tewas di tangan Abang Jago di awal film tadi. Aku minta tolong sama kau. Tolong aku. Aku ndak puas hati. Tibalah hari penyerangan di mana Sapik dan Rambo melakukan penyerangan di rumah Betang. Dan terlihat pria suku Iban yang sudah terbiasa melakukan peperangan juga akan berjuang hingga tetes darah terakhir untuk mempertahankan rumah Betang, peninggalan nenek moyang mereka. Terlihat Lebor yang bertarung melawan Rambo sementara Ujang berhadapan dengan Sapik. Di saat Sapik telah melayangkan mandaunya ke arah leher Ujang, tiba-tiba saja kekasih Ujang datang dan langsung memeluknya. Saat itu juga Lebor telah berhasil mengalahkan Rambo dan Sapik. Melihat hal itu pun memutuskan untuk mundur bersama dengan suku lainnya yang masih tersisa.
Beberapa hari kemudian, di saat Ujang yang sedang mengasah mandaunya, tiba-tiba saja sebuah kepala jatuh tepat di hadapannya. Saat ia memeriksanya, ternyata itu adalah kepala kekasihnya yang telah dipenggal entah siapa pelakunya. Dan seketika ia kembali teringat akan perkataan Sapik. Saat ia hampir dipenggal mengatakan bahwa ia memiliki kekasih yang sangat cantik. Secara bersamaan ia pun berteriak dan menuduh Sapiklah dalang dibalik pemenggalan kepala kekasihnya. Tidak berpikir panjang, ia pun langsung bergegas ke tempat Sapik untuk membalas perbuatan yang telah ia lakukan. Setelah berhasil mengalahkan beberapa anak buah Sapik, ia pun langsung menuju ke arah Sapik yang tengah bersama dengan putri-putri yang cantik yang melayaninya. Ujang pun langsung mempertanyakan maksud tujuan Sapik membunuh kekasihnya itu. Sapik pun menjawab, meski ia adalah orang yang selalu melakukan pemberontakan, ia pun tak akan pernah menyakiti apalagi hingga membunuh seorang wanita. Akan tetapi Ujang yang melihat kepala ayahnya yang masih digantung oleh Sapik, ia pun semakin tersulut emosi dan langsung saja menebasnya. Udah datang. Dah dek jago. Setelah berhasil mengalahkan Sapik, ia pun pulang dengan rasa bangga dan langsung menemui tetua adat juga ibunya, sambil memperlihatkan kepada Sapik yang telah berhasil ia enkan. Karena keberhasilan Ujang, ia pun diangkat dan dinobatkan sebagai kepala suku selanjutnya. Saat penobatan itulah ia melihat gelang kekasihnya yang telah dikenakan oleh Lebor. Dan Ujang pun mempertanyakan kepada Lebor di mana ia mendapatkan gelang tersebut. Akan tetapi di sini Lebor malah memilih diam. Setelah itu ia pun menangisi kedua orang yang ia sayangi hingga berpikir siapakah sebenarnya yang telah membunuh kekasihnya itu. Dikarenakan gelang milik kekasihnya juga berada di tangan Lebor, dan saat itu juga datanglah putri menghampirinya. Jika ia mengetahui kejadian sebenarnya yang menimpa Untai, bagaimana kekasihnya itu dapat meninggal dengan tragis seperti itu. Ia pun mengatakan kepada Ujang bahwa setelah peperangannya dengan Sapik, ia bersama Untai sedang dalam perjalanan pulang ke rumah lalu kemudian ia dicegah oleh Lebor. Dan Lebor pun saat itu menyuruh putri pulang terlebih dahulu. Karena Lebor ada urusan pribadi dengan Untai. Dan di saat itu ia memperhatikan mereka berdua dari jarak jauh. Dan saat itu Lebor mengakui perasaannya kepada Untai dan memohon agar tidak menerima lamaran Ujang nantinya. Dikarenakan Untai yang tidak ada rasa pada Lebor, ia pun menolak permohonannya. Dan saat itu jugalah Lebor menghabisi Untai di balik pepohonan. Lembo! Anak magkatubo! Lembo! Seketika itu juga Ujang pun berteriak sambil menghunuskan mandaunya sambil mencari Lebor. Setelah mendapati Lebor, Ujang terus mengayunkan mandaunya ke arah Lebor. Akan tetapi di sini Lebor hanya menghindarinya dan tidak melakukan perlawanan, sambil mengatakan jika ia bukanlah orang yang telah menghabisi nyawa Untai. Akan tetapi jiwa Ujang yang telah dikuasai amarah, ia pun tidak mendengar perkataan Lebor dan terus saja menyerangnya. Ketika Lebor mencoba menghindarinya, ia pun terus dikejar oleh Ujang hingga ia lupa akan jebakan yang pernah ia buat untuk Sapik tempo hari. Alhasil, Ujang pun menerima luka yang sangat fatal akibat jebakan bambu runci yang telah ia buat sendiri akan tetapi yang malah menjadi korbannya. Dan di saat sekarat pun ia kembali mempertanyakan kepada Lebor mengapa ia tega membunuh kekasihnya yang sangat dicintainya itu. Padahal ia maupun ibu bapaknya telah menganggap ia sudah seperti saudara dan anak kandung mereka sendiri. Di sini Lebor bersumpah adat bahwa ia bukanlah pelaku yang telah menghabisi nyawa kekasihnya itu. Tanpa sadar, putri yang menangis menceritakan peristiwa sebenarnya dan siapa yang telah membunuh Untai. Tidak lain dirinya sendiri. Dikarenakan dari kecil hingga dewasa ia terus cemburu dengan Untai yang ia anggap selalu lebih dan selalu mendapatkan apa yang dia inginkan, tidak seperti dirinya. Hal itulah yang membuat hilang akal hingga sanggup menghabisi nyawa Untai. Di saat ia tidak memiliki kesempatan mendapatkan hati Ujang, ia pun mencoba menyukai Lebor. Akan tetapi Lebor malah menolaknya dengan alasan ia juga menyukai Untai, meski harus diam-diam dalam mencintainya. Dan dikarenakan hal tersebutlah, ia menyusun rencana agar dapat hidup bersama dengan Ujang. Dengan memfitnah Lebor bahwa ia telah membunuh Untai, agar Ujang menghabisi nyawa Lebor, maka tinggallah Ujang dan Putri tanpa adanya gangguan siapapun untuk hidup bersama selamanya. Hal tersebut membuat Lebor marah besar terhadap Putri dan berniat untuk memenggalnya, akan tetapi Ujang menahannya agar menghabisi dan memenggal kepalanya saja dengan tujuan agar ia mati terhormat. Tentu saja hal tersebut ditentang oleh Lebor.
Akan tetapi Satya mengucapkan kata-kata terakhir dari mendiam ayahnya dan juga memohon agar memenggal kepalanya saja. Dikarenakan bujang pemberani bukan hanya memenggal kepala musuhnya, akan tetapi rela mengorbankan nyawa demi orang lain. Aku mati. Harap Nama dia. bakal bujang berani. Dengan berat hati, Lebor pun mengabulkan permintaan Ujang seperti mendiam ayahnya yang telah rela berkorban demi Ujang. Sebagai gantinya ia harus kehilangan nyawa dengan mengorbankan kepalanya. Keadaan ini dulu sempurna bersamamu. Cobalah untuk Dan film pun berakhir. semua